Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Gusla 3 dan Bapak-bapak kelompok Kombel kelas 5 dan 4 ya. Kelas 5 dan 6. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana sampai saat ini kita diberi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan salam dan selawat tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu guru. Semoga nanti di sini kerasan. Ya. Hanya ini beberapa nasihat yang ingin saya sampaikan bahwa pekerjaan guru ini ya saya karena sudah mau pensiun. Saya beri nasihat dulu sedikit ya pengalaman saya jadi sampai saat ini sama Pak Anan mau pensiun ya. Suatu pekerjaan seorang guru ya itu memang bukan seperti pekerjaan biasa. Jadi harus memang ini merupakan suatu cita-cita di mana kita harus cinta pada pekerjaan tersebut ya. Karena yang dihadapi ini adalah anak didik kita. Jadi pertama kita harus cinta pada pekerjaan kita dan tentunya profesional. Ya. Ini saya akan menerangkan sekedar cuma mengingatkan. Jadi setiap pekerjaan itu pasti ada tujuannya atau niat. Ya. Kita datang ke sini adalah namanya Kombel, di mana itu saya ingatkan lagi adalah inisiatif Bapak Ibu Guru ya untuk meningkatkan kompetensi dalam mengajar. Jadi tujuan kesini ini ada niatan untuk berinisiatif bagaimana cara meningkatkan guru dalam mendidik dan mengajar. Ya, dimana tujuan, dimana Kombel itu agar bisa enak atau menyenangkan, bisa kita seperti ini. Kelompok yaitu kelompok KKG. Ya. Jadi tujuannya hanyalah memberikan inovasi dalam memperbaiki pembelajaran. Itu tujuan yang memang harus kita laksanakan hari ini. Ya. Nanti kan selanjutnya dilanjutkan bagaimana teknisnya. Jadi saya ingatkan kembali ya. Jadi satu adalah kita itu berinisiatif untuk meningkatkan atau memberikan niat kita dan anak didik kita, terutama kita berpihak pada siswa ya dalam memberikan belajar mengajar. Jadi intinya di situ kita di sini berkelompok ini mempunyai niat dan tujuan yang baik. Intinya memberikan pelajaran yang inovasi ya. Itu mungkin dari saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila nanti ada yang kurang berkenan. Ya, ini katanya Pak Anang kuenya nanti saja dari biar konsen gitu katanya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat saudara saya. Dan alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Sedarum 2, Bapak Anang, serta Bapak Ibu sekalian yang berbahagia pada hari ini. Untuk kegiatan pada hari ini yang ketiga kalinya, yaitu tindak lanjut dari kinerja dan masih tetap untuk memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu agar di dalam mengerjakan kinerja di BNM dan persiapan untuk bersuprasi nanti diharapkan khususnya Pusat 3 tidak ada kendala sehingga lancar dan sebagainya. Dari kegiatan ini nanti ada 2 session Bapak Ibu. Yang pertama yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber. Kemudian yang kedua nanti ada session tanya jawab dan sekaligus pembentukan grup atau kelompok dari fase C atau grup kelas 5 dan kelas 6. Untuk itu biar meningkat waktu, mari kita ikuti bersama apa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak narasumber dari awal hingga selesai, sehingga setelah pulang dari sini kita dapat menambah wawasan kita, terutama dalam hal pengisian kinerja dan persiapan konsultasi. Demikian dari saya mewakili pengurus Pusat 3. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon izin Bapak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Sekalian, alhamdulillah ini sudah ke hari keempat kami pengurus Kombel dan pengurus KKG mengadakan kegiatan yaitu komunitas belajar. Alhamdulillah sampai hari keempat ini kita diberikan kesehatan oleh Allah dan bisa menjalankan kegiatan ini dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kakak-kakak sekalian, mohon izin juga kami di sini nanti juga sekaligus sedikit minta bantuan. Mungkin nanti saya akan dibantu oleh Ibu Nani untuk memaparkan sedikit. Waalaikumsalam. Terima kasih, mohon maaf dan mohon ngapunten junior memegang mic. Terima kasih atas kedatangan panjenengan semuanya. Hari ini saya mungkin akan melaksanakan refleksi sebentar saja, refleksi awal. Tidak enak, mungkin di sini nampak. Jadi refleksi awal yang akan kita laksanakan sebelum kita lanjut ke bulan Februari terkait tentang apa saja yang harus kita persiapkan di bulan Februari. Untuk yang pertama tadi Ibu Kepala Sekolah menyebutkan bahwasanya komunitas belajar. Saya mengutip dari John Dewey. Sebenarnya kita sudah memahami mungkin dalam ranah pendidikan ada John Dewey, ada John Piaget, John Piaget yang kita pahami, terus kemudian ada Lev Vygotsky. Nah, John Dewey mengatakan bahwasanya refleksi adalah alat untuk memandu kita dalam proses berpikir. Apa yang harus kita pikirkan? Refleksi awal pada pertemuan yang pertama kita sudah melaksanakan kegiatan RHK. Nah, mohon izin, saya izin bertanya kepada panjenengan semuanya sebelum kita lanjut ke observasi.
kita samakan persepsi untuk RHK. Mungkin dari panjenengan semuanya ada kesulitan terkait RHK, atau ada yang ingin mau ditanyakan atau kita diskusikan dalam ruang komunitas belajar kita. Seperti itu. Yang paling banyak pertanyaan ke saya, ini saya ulas kembali. Kemarin memang saya sempat mengutip di WA grup karena pagi kemarin 8:30 Bu Lili itu datang ke saya dan banyak menanyakan terkait yang nomor 9. Terlebih lagi kepala sekolah dan guru di daerah timur itu rata-rata banyak yang rentan itu memilih yang nomor hijau. Karena selain Gus Latika itu banyak yang tidak mengikuti, artinya tidak banyak yang paham Pak Bu. Jadi mereka menurut saya banyak yang mengerjakan sendiri tanpa ada yang menginstruksikan. Hijau ini kalau saya bilang kemarin kacang, gitu saya ke Bu Lili. Kenapa Pak kacau Pak? Karena penelaah minimal kita sudah menjadi narasumber di PNM. Itu kepala sekolah ada yang milih ini, guru ada yang milih ini. Bahkan guru itu ada yang riset. Aku, ini bahaya. Saya sebagai narasumber tidak pernah menganjurkan. Dari awal sampai akhir sekarang, kalau saya berbicara terkait narasumber, kita memang tidak diajukan untuk meriset. Itu bahaya. Bisa diriset, cuma bahaya. Saya sudah hubungi teman saya, kapten, bukan di Pasuruan. Kalau di Pasuruan saya agak sedikit lama responnya. Saya punya di Blitar sama yang di Kediri. Itu saya tanya, Pak, kalau riset bisa riset, tapi nanti ke depannya karena akun kita ini penggunaannya ini jangka panjang untuk keperluan kita pribadi. Nah, nanti resikonya ke depannya itu tidak akan terlacak akun kita karena baru. Terlebih lagi jika seperti saya mengriset akun saya, semua pekerjaan di akun web saya hilang. Gitu. Bisa. Saya dari awal sebelum kegiatan KKB di sana itu sudah paham sebenarnya, tapi saya tidak pernah menyarankan. Nah, komunitas belajar ini maksudnya jangan ambil beban, maksud saya kita relatifkan sama, gitu. Relatifkan sama, tujuan visi misi kita sama. Yang terpenting nanti kita setiap bulan ada kegiatan dan insya Allah kami di sini pengurus akan memfasilitasi panjenengan mulai Januari sampai Juni. Terkawal, gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, nomor 9, saya cuma mengutip sedikit ya. Alasan saya kenapa kemarin siang itu menuliskan hal seperti itu. Sebenarnya itu bukan menurut substansi, bukan mengikuti aturan. Itu secara teknis saja saya menginisiatifkan seperti itu karena banyak pertanyaan. Nah, alasannya kalau kita mengikuti substansi Bapak Ibu nomor 9, di sini sudah jelas guru memiliki SK penilaian PKB dari dinas. Rata-rata dinuling kalau kita memilih ini itu tidak punya kan Bu ya. Gitu. Tidak mungkin punya, mungkin satu juga mungkin ada. Tapi yang milih ini bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita samakan persepsi sekarang seguslah sudah saya sampaikan mulai kelas fase A sampai fase B kemarin bahwasanya kalau yang memilih nomor 9 ini kita tetap memakai ini inisiatif saja ya. Mohon maaf nanti jangan sampaikan jadi Pak Jenul koyo ngono ndak seperti itu. Kalau substansinya seperti ini, aslinya seperti ini tapi kita inisiatif sendiri. Kita nanti pakai formulir BCD, CD nggak apa-apa. Yang ada di kepala sekolah itu yang saya kirim. Bedanya apa dengan kepala sekolah? Nah, nanti seperti ini teknisnya. Kita sekarang berbicara teknis. Ini dipersiapkan ketika misalnya kalau di dana gedis itu timnya itu Pak Ali. Nah, sebenarnya kalau melihat pasal 25 di situ kebutuhan sesuai kebutuhan.
kepala sekolah boleh membentuk tim di sekolahnya masing-masing terkait observasi kinerja sesuai kebutuhan. Karena di Dadang Gendis ini relatif banyak, 18, 19 mungkin ya. Jadi nanti mungkin butuh sekitar 5 orang untuk membantu Pak Kepala Sekolah untuk menilai teman-teman. Jadi seperti itu sesuai kebutuhan. Teknisnya seperti ini kakak-kakak sekalian. Di sini nanti ketika kita di bulan Maret, ya di bulan Maret kita akan ada kegiatan observasi kelas antara Maret sampai April, itu estimasinya kita. Kepala sekolah itu masuk, gitu loh. Substansinya seperti ini. Kepala sekolah itu masuk ke kelas kita, sama timnya. Pak Ali sama kepala sekolah masuk ke kelas saya untuk menilai observasi pembelajaran saya. Nah, yang ini kapan dilakukan jika guru memilih ini? Bebas. Pokoknya estimasinya antara Maret sampai April estimasinya. Gitu. Misal buat memilih ini ya, jadi buat untuk menyiapkan apa itu form B, C, D-nya atau C sama D itu nanti sekitar bulan Maret sampai Mei gitu. Karena Juni itu kita sudah eksekusi semuanya. Karena itu maksimal itu saya sarankan April, Maret, April itu. Iya, antara Maret sampai April. Maret itu kita dipotong oleh puasa sama hari raya gitu. Nah, ini nanti dipersiapkan oleh panjenengan yang memiliki poin ini, terserah panjenengan siapa yang mau diobservasi gitu. Kalau secara teknis itu saya kira teman-teman untuk dimulai untuk pusla kita kemarin sepakatnya untuk update itu relatif ya. Oke, paham ya? Oke. Makanya menurut saya khawatir saya jebol ke pusla yang lain. Jadi Pak Jaya itu ngomong gitu loh. Gitu. Maksudnya saya itu kita berbicara substansi dulu, panjenengan akan punya dasar seperti itu. Oke, mungkin untuk yang lain ini yang lebih banyak. Terus kemudian yang nomor 2 adalah yang ini. Mana. Si. Apa-apa. Buat iman tidak perlu dikongkon. Sekretaris sih kalau gawe ini. Nomor 2. Nah, nomor 2 di sini jangan tenang saja yang memilih ini. Itu kita tetap berbicara teknis lagi. Nah, kalau kita berbicara substansi di sini sudah jelas. Diselenggarakan oleh lembaga apapun yang mengulas kegiatan pendidikan sebagai peserta, seperti itu. Nah, tetapi di sini yang dihitamkan itu yang jadi masalah. Partisipan kegiatan seminar diselenggarakan oleh bidang pendidikan. Iya, diselenggarakan kan ya di bidang pendidikan kita. Semisal yang memilih ini sudah fokus, tidak apa-apa. Karena di sini itu kita tidak bisa menjamin dinas pendidikan kita mengadakan seminar. Maka solusi terbaik kalau bisa cari sertifikat yang berbunyi atas seminar. Kalau tidak bisa, misal ini ya sudah mentok tidak bisa di atas seminar, tidak apa-apa webinar sertifikat itu. Karena apa? Dasarnya gini. Kemarin teman-teman itu kok gopong dulu, Pak. Boleh sertifikat, padahal pengembangan kompetensi itu sunnah, pertimbangan, bukan poin utama. Kinerja dan perilaku kerja itu yang harus kita pikirkan. Yang terpenting ya ojo soro-soro. Sertifikat webinar ya ojo sertifikat tanah. Nanti yang jadi korban itu kepala sekolah. Kita sama-sama kolaborasi. Timnya ini loh, yang tim senior ini yang menilai nanti, yang jadi bahan pertimbangannya beliau. Karena yang tim seperti Pak Ali, mungkin Bu Nani yang di sekolah masing-masing itu nanti akan menelaah kita RPP, perilaku kerja, terus kemudian kinerja kita di kelas, di sekolah, itu seperti itu. Jadi hanya 2 ini, mungkin nanti kita refleksi kembali setelah pemaparan dari rekan saya sekaligus latihan. Oke, minta tolong saya agak serat.
4 hari berturut-turut saya. Latihan karena guru kira latihan. Oke, mungkin itu dari saya sekaligus ketua kongres. Saya mohon maaf atas hilaf saya. Nanti kita diskusi bersama. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin seperti kemarin sampai datang di fase A, observasi, latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu kepireng nggih, katanya ini latihan Bu. Ya nopo. Saya tuh senangnya di hari Rabu itu karena seragam kita sama. Jadi tidak ada bedanya P3K dengan PNS. Kelihatannya muda-muda semua gitu Bu Endang ya. Alhamdulillah. Jadi makin semangat saya. Kalau Pak J bilang, ayo Bu Nani, todong-todong dia enak wis. Bu Nani langsung pemaparan. Waduh, mantap. Ya apa lah Bu Endang ya? Monggo Bu Endang. Iya, intinya kembali itu kita belajar bersama Bapak Ibu ya. Bukan berarti saya lebih tahu, mboten. Bocoran baru kemarin saya dengar, sekarang langsung disuruh memaparkan. Itu berarti saya. Ya Pak C. Iya, guru sebenarnya loro ini. Bapak Ibu, ini adalah observasi kinerja guru. Ini yang akan kita kerjakan di bulan Februari. Nah, yang patut bersyukurnya kita di Gusla 3 itu adalah yang pertama, kita punya aset. Asetnya itu berupa asetnya kita punya narasumber yang selevel di atasnya PP ya. Mari kita eksploitasi beliaunya. Jadi iya, eksploitasi beliaunya. Yang kedua, enaknya di Gusla 3 itu, Bapak Ibu, kita dipandu mengerjakan aksi nyata, mengerjakan PMM, MI di PMM ini sampai yang kedua Bapak Ibu, yang patut kita syukuri di Gusla 3 itu kita dipantau, kita dibantu oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah sehingga kita kalaupun terjerumus itu tidak jauh-jauh. Ya, kita kemarin yang ada kasus penelaah itu kan sudah diluruskan. Masih pertama kok sudah penelaah dan seterusnya kan enak ya. Sehingga waktu kita pengajuan RHK disetujui dan enaklah dipilihkan yang enak. Sahabat Bapak Ibu, ini nanti yang muncul di bulan Februari. Sekarang belum muncul di BFM, jenengan masih bunyinya RHK. Nah, untuk di bulan Februari karena kita observasi, ada 4 formulir yang harus kita isi dengan masing-masing mengisinya sendiri-sendiri disesuaikan dengan waktu yang jenengan punya. Yang pertama yaitu formulir A, yakni diskusi persiapan observasi kinerja guru. Sebelum dilaksanakan observasi itu ada formulir A yang jenengan isi bersama dengan kepala sekolah. Jenengan isi bersama dengan kepala sekolah di awal Februari. Ini sudah dibagikan di Komel Bapak Ibu G. Jenengan bisa download, jenengan bisa edit nantinya. Nama guru jelas diisi dengan nama lengkap beserta gelarnya, atau bisa dibuka di formnya jenengan
di Kombel masih ada, nggih. Dokumen Word kalau nggak salah. Yang disematkan warna biru, ya. Di situ ada 4. Jadi awal Februari diharapkan Bapak Ibu mengisi ini dulu, formulir A, observasi kinerja guru. Jadi diisikan identitasnya, diketik saja, kalau latihan ditulis tidak apa-apa. Nama guru jelas, nama kepala sekolah jelas, oke Bapak Ibu. Periodenya diisi dengan periode Januari 2024 hingga Juni 2024. Ini karena ekin di semester 1. Lalu hari dan tanggal yang di awal itu Bapak Ibu, itu hari dan tanggal jenengan melakukan observasi. Jenengan observasinya kapan, biar tidak lupa ditulis saja. Misalkan di minggu pertama siapa namanya gantian. Kalau observasi itu boleh 1 hari beberapa guru observasi. Nanti waktunya juga ditulis sekian menit misalnya. Atau kalau bersama-sama boleh waktunya jam berapa sampai jam berapa. Nanti jenengan tulis di situ. Apa gunanya Bu Nani? Jenengan biar tidak lupa, karena kita kerjanya kan mulai Januari hingga Juni. Nanti khawatirnya, aku sudah bulan Mei misalnya kita mau dokumentasi, lali aku biar observasinya tanggal biru. Nah gitu kan? Karena ini biar kita tidak lupa saat melakukan kegiatan, maka dituliskan di formulir A. Untuk tujuannya Bapak Ibu disarankan disamakan saja, tidak usah diedit. Kalau jenengan pengen ngedit, nggih monggo. Misalnya tujuan dari observasi mencari waktu yang tepat, yang sesuai, misalnya monggo. Kalau disarankan tujuannya di formulir A ditetapkan saja. Guru dan kepala sekolah menyepakati target perilaku yang akan diobservasi dan upaya belajar untuk menampilkan perilaku itu secara efektif. Jadi kan jenengan nanti ngobrol dengan kepala sekolahnya. Yang diobrolkan apa? Yaitu menyepakati target perilaku. Lalu yang kedua, menyepakati jadwal observasi kerja beserta kelengkapan yang dibutuhkan dalam melakukan observasi kinerja guru. Intinya waktu observasi itu jenengan kira-kira sudah, jenengan itu bisa didatangi ke kelas itu kapan? Gitu. Jadi direncanakan di awal di formulir A. Lanjut Pak C. Selanjutnya di formulir B itu masih A. Itu melihatnya dari mana Pak C? Ini sudah 1 gandeng. Oh sudah 1 gandeng, tuh enak Bu ya. Sudah 1 gandeng. RHK, fokus perilaku yang jenengan pilih itu apa? Disesuaikan dengan RHK. Kan jenengan sudah pilih perilakunya ya? Pilih kan? Perilaku, tinggal dimasukkan. Tinggal dimasukkan saja. Kan kalau Bu saya lupa perilakunya apa? Lihat di rangkuman. Punyanya jenengan kan ada rangkumannya. Setelah dikirim kan ada rangkumannya. Perilaku kerja apa yang dipilih? Nah, dicek di situ. Di RHK-nya. Jadi di copy paste ke sini. Tinggal copy paste. Perilaku. Yang perilakunya saja. Jadi di formulir A itu perilakunya dimasukkan ke dalam formulir A. Ya. Nanti disempurnakan lagi oleh Pak C ya Pak C. Iya. Dilanjutkan tadi yang masih di formulir A. Untuk pelajaran atau kelas jelas Bapak Ibu G, hari dan tanggal. Ini hari dan tanggal yang jenengan mau prakteknya di kapan?
Kalau di rencana itu kan Februari itu hanya observasi awal, lalu Maret apa? Nah, observasi kelas dan diskusi tidak lanjut. April Mei pelaksanaan tidak lanjut dengan pemantauan atasan. Di sini Bapak Ibu, jenengan cari tanggal, golek dino. Pak, Bu, Pak Lek, Bu Lek enak. Wah. Bu kan guru kelas 6 ngeluh-ngeluh nulis ijazah le. Kate ujian kapan golek tanggal. Observasi. Iya, kan nanti ngobrol dengan kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya misalkan, Bu saya minta tanggal 17 April misalnya. Dicek sama kepala sekolahnya. Oh Bu Endang, saya 17 April kok. Nggak bisa ya, nanti mundur ya. Nanti ada kesepakatan. Intinya Bapak Ibu, yang tadi diucapkan oleh Pak J, nggak usah dibuat beban. Kan nanti ini nggak moro-moro ujuk-ujuk, ya kan? Kita tanya dulu dengan kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya menyarankan hari apa, jenengan bisa lanjut, jenengan nggak bisa mundur atau maju, kan gitu. MOU. Ya, itu tadi di formulir A. Jadi jenengan sepakati, nanti itu dijadikan panduan untuk di bulan April. Oh berarti jenengan sudah siap-siap di bulan April tanggal itu disupervisi oleh kepala sekolah. Lalu materinya apa? Materinya adalah RPP yang jenengan serahkan di bulan Februari. Bulan Februari yang diupload hanya RPP saja kan? Yaitu. Jadi tidak kalau dulu kita disupervisi kan sesuai dengan hari dan tanggal itu. Misalnya kita disupervisi April, materinya sudah sampai tema 9. Itu yang kita laksanakan. Kalau dulu begitu. Nah, kalau ini RPP yang jenengan serahkan di bulan Februari itu diobservasi oleh kepala sekolah, dibenekno, oh ini kurang perangkatnya misalnya. Oh ini perangkatnya sudah bagus, lanjutkan. Ya yang itu nanti yang dipraktekkan di bulan April. Bu, aku nggak bulan April, wes Bu, bulan Maret misalnya. Selak posoan. Boleh nggak Pak Ji? Boleh. Boleh. Tadi karya Pak Ji kan? Iya, jelas. Tapi jangan bilang di Gusla sebelah. Karena kita kan sama-sama enak gitu loh. Yang penting pekerjaan terlaksana, kita harian juga sudah mengajar dengan baik. Yang diminta juga, yang diminta PMM itu kita sudah penuhi gitu loh Bu ya. Nanti itu sudah Pak Cin, bisa kakek. Perangkat ajarnya Bapak Ibu yang ada di dalam benaknya tentang perangkat ajar, dan sewu, halo. Itu banyak atau sedikit? Ayo. Banyak atau sedikit? Di perangkat ajar itu loh. Isinya banyak atau sedikit kira-kira? RBP. Perangkat banyak, perangkat ajar itu kan banyak, ya. Tapi nanti yang ditulis di situ cukup judulnya saja. Misalnya tata surya, misalnya begitu. Judul babnya saja. Bu, terus perangkatnya nggak buat, yang buat. Nah, soalnya nanti jenengan kan di PKG, di penilaian kinerja guru kan dilihat. Mas Yo, cuma 1 lembar 2 lembar kan yang penting ada, gitu kan ya? Ditelok orang. Loh iya, seakan time itu enggak delok. Iya kan, yang penting ada. Sehingga kalau mau beri nilai 80 atau 90 itu kan plong gitu loh, karena memang bukti-buktinya ada. Sampun lanjut yang formulir B. Ada pertanyaan mau buatan Bu yang tadi Bu? Enggak ya? Hanya persiapan saja, observasi persiapan. Untuk yang formulir B itu pelaksanaannya. Pelaksanaannya hampir sama seperti jenengan di supervisi. Hampir sama, periodenya sama. Januari hingga Juli 2024. Hari dan tanggalnya
diisi dengan waktu yang sudah disepakati kemarin di A. Ya, balik lagi Pak C, yang form A, yang formulir A, waktunya kan ada 2, ya. Oh, nah, kalau ini yang awal itu waktu jenengan observasi itu kapan? Misalkan hari ini saya observasi, hari ini waktu ngobrolnya itu tanggalnya di sini, di atas sini, ya. Lalu yang di bawahnya itu kan ada waktu dan tanggal lagi. Itu waktu pelaksanaannya. Ya. Boleh. Sak ruangan ini boleh. Ngobrol bareng. Jadi ketemu tanggalnya. Ngobrolnya boleh. Boleh. Apa? Kan gantian. Ngomongnya gantian kan? Bu Lila 15 menit, Bu Ika 15 menit. Jadi sekitar jam berapa sampai jam berapa? Iya, iya, untuk pelaksanaannya nanti kalau misalnya pelaksanaannya dengan jam pertama Bu Lila, jam kedua nanti ditulis di keterangannya. Jadi ada 2 sesi. Kalau disarankan kalau jumlah gurunya satu sekolah hanya 7 atau di bawah 10 kan bisa 1 hari 1. Kalau jumlah gurunya banyak itu baru biasanya yang pertama sip 1, sip 2 gitu. Sip-sipan. Lanjut Pak J, yang B. Bu. Ayo. Sanjangnya patut Bu, suaranya enak ini. Lanjut, formulir B sama, hari dan tanggalnya jelas Bapak Ibu G, periode, tempat, dituliskan saja langsung nama SD-nya. SDN Sembranya 2, tujuannya disarankan untuk tetap itu saja tujuannya dan kita menyesuaikan dengan tujuan yang telah disarankan di formulir itu. Aslinya dari guru Bu enak-enak Bu ya, ngalir. Iya Bu, ya, enak wes beres. Lanjut, fokus perilaku tadi sudah. Untuk formulir pelaksanaan observasi itu untuk waktunya sesuai dengan waktu utamanya durasi yang di bawah ada. Yang di bawah, yang April, Maret April. Gitu. Betul Bu. Memang kita Mei sudah selesai ya. Mei kan kita sudah ujian sudah selesai. Ini nanti yang kita laksanakan ya muridnya wis buyar cuman kita tetap dinilai. Iya, bukan nomor senior pelajar. Ini kan mau dinilai beneran ya. Mau praktek beneran. Sudah saya kita diskusi. Nanti kita Jadi golek sini Pak. Kan beli ono pisang Bu. Oke. Pak, dicocok no pisang ini. Pak Herman ada deretannya tuh Pak. Sama Bu, sebenarnya gua juga begitu. Apes dari insya Allah jenengan berusia. Ya apalagi jenengan sudah beliau. Iya, kalau kelas 6 April Mei itu sudah hampir-habis materinya. Cuma nanti waktu observasi itu adalah RPP yang jenengan buat itu loh Bu. Jenengan mau buat apa RPP-nya? Misalnya tema berapa? Ya misalkan tema 8. Tema 8, ya sudah itu. Yang diajarkan lagi sesuai dengan RPP-nya. Jadi intinya itu jenengan praktek mengajar, bukan mengajar ke siswa pada hari itu. Kalau supervisi kan kita benar-benar mengajar pada hari itu ditunggu. Itu les gitu. Iya kenapa?
Kalau dulu kan supervisi begitu. Iya. Kalau minusnya itu jangan pakai ini. Iya. Kalau itu kan memang begitu toh kita. Nah, untuk ini kita praktek mengajar. Cetak cukup itu praktek mengajar. Jadi sesuai dengan RPP yang dengan upload di BMM. Ya sudah itu. Kan nanti Bapak Ibu kalau mengupload diusahakan jangan di awal-awal Februari. Februari itu kan tanggal 1 sampai tanggal 29. Kalau bisa 3 hari atau 4 hari sebelum tanggal 29. Kenapa saya sarankan agak di akhir? Karena biasanya ya kalau saya begitu punya rencana, setelah itu dengar, oh kok ini diperbaiki lagi. Oh ada masukan lagi, oh ternyata misalnya bahan ajarnya harus begini ditambah lagi, sehingga saat kita sudah mengupload di menjelang 3 hari atau 4 hari sebelum tanggal 29, itu kita sudah benar-benar yakin bahwa kita akan melakukan pembelajaran itu. Jangan sampai jenengan sudah membuat RPP, saya tanggal 11 misalnya. Lalu di tanggal 12 jenengan dapat informasi yang berkaitan dengan RPP itu. Diedit, sudah terlanjur dikirim, yo riset meneng, belum terbu bisa berserta, ya kan? Jadi sebelum di riset, sebelum dikirim, disimpan dulu, simpan draft. Nanti kalau ada yang kurang yakin dengan RPP-nya, boleh tanya ke Pak Jainul atau konsultasi dengan kepala sekolahnya. Kalau sudah yakin dengan itu ya sudah dikirim. Seret, pun lanjut Pak Jainul. Lanjut. Iya. Bu, ini nanti jangan kalau tanya Bu Nani, perilaku yang dianjurkan, perilaku yang dihindari, dapatnya dari mana? Ayo, dapatnya dari mana Bu Enda? Dari mana, ayo? Itu, fokus perilaku, ada perilaku yang dianjurkan, ketinggalan deh, perilaku yang dianjurkan, perilaku yang dihindari, yang 9 dan 10 itu loh Bu, tahu dapatnya dari mana? Dari PMM. Tinggal copy paste saja. Jenengan kan sudah mengajukan perilakunya yang pengen jenengan perbaiki itu apa, gitu kan sudah diklik. Nanti dari PME itu jenengan dapat saran. Oh, perilaku yang dianjurkan ini. Perilaku yang sebaiknya tidak dilakukan atau perilaku yang dihindari misalkan ini. Contohnya apa Bu? Misalnya perilaku yang dianjurkan untuk menanggapi siswa saat pembelajaran belum dimulai. Misalnya, untuk menyapa siswa sebelum pembelajaran dimulai, misalnya itu nanti ada sudah, jangan tinggal copy paste dan menyesuaikan. Oh ternyata saya kalau milih perilaku, misalnya kalau saya perilaku positif, oh disiplin positif, terus saya pilih apa nanti sudah ada pilihannya dari PMM. Bu Nani harus begini, Bu Nani tidak boleh begini, itu ada. Ya Pak ya, tinggal copy paste. Nah, nanti penilaiannya yang menilai, oh ternyata sudah dilaksanakan tapi belum efektif atau belum dilaksanakan. Tinggal dicentang itu nanti. Dan ada catatan. Rekomendasi itu nanti yang mengisi adalah yang kepala sekolah atau tim. Sudah? Lanjut Pak Cik? Itu saja. Ada pertanyaan apa buatan? Bingung. Oh, Pak, boleh nosing penyataan di contoh perilaku yang dianjurkan? Iya, Bu. Kita kenal Pak Tris ya, yang waktu sama Bu Lili dulu kan kita gini. Kenapa kok tidak ada informasi dari dinas? Kenapa tidak ada sosialisasi dari dinas gitu kan? Kalau guru kelas 6, insya Allah saya sarankan sosialisasi dari dinas itu nggak usah diarep-arep ya Bu. Kan banyak berseliweran di sosial media itu banyak Bu. Di TikTok banyak, Pak Tri. Di TikTok banyak. Jadi jangan nunggu dari situ sudah kita pelajari. Kalau ada yang tidak dimengerti baru tanya. Pak, enggak dulu. Di situ. Yang perilaku boleh. Kalau perilaku yang disarankan contohnya. Ini contoh
contoh Bu ya. Nanti keluarnya bisa kemungkinannya beda-beda. Perilaku yang disarankan ke Bu Lila dengan perilaku yang disarankan ke Bu Nani itu bisa jadi beda karena kita RH-nya beda. Di PNS ada. Ya benar. Jadi nanti jenengan kan sudah milih, di perilaku itu sudah milih. Nanti itu secara otomatis di sana itu jenengan ketemuan. Oh ternyata beda itu jarang misalnya, jarang menyapa muridnya misalnya. Jadi nanti di sana ada perilaku yang disarankan apa. Nah ini contoh perilaku yang tapi tidak ada yang tidak disarankan ya, yang disarankan. Iya. Di PMM. Iya. Bukan. Nanti munculnya di bulan Februari, Bapak Ibu, kita curi start ya, jadi kan buatan bingung. Jadi saat Februari sudah kita masuk bulan Februari, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Itu tujuannya Bapak Ibu Kepala Sekolah menghadirkan kita di Pombel. Dan nanti itu kita disuruh membuat Pombel, tujuannya bisa saling berbagi, bisa saling bertanya di sana di fase C. Ini RH yang dipilih. Lanjut ke Pak Syekil. Mungkin saya tambahin sedikit kakak sekalian biar jenengan tidak bingung. Jadi gini, teknis ya, kita berbicara teknis sekarang. Februari ini jenengan catat ya dan mohon ingat-ingat nanti. Mungkin di awal Februari nanti kepala sekolah sebut lagi akan kumpul itu dengan kami itu seperti itu untuk menyamakan persepsi. Di Februari ini ya kita teknisnya di sekolahnya di sekolahnya jenengan masing-masing itu kan sudah dibentuk tim. Kita nggak tahu timnya itu siapa saja. Yang dipastikan mungkin senior yang berpengalaman atau jabatan yang tertinggi. Karena beliau timnya itu nanti akan menelaah RPP yang kita upload, modul ajar yang kita upload. Itu teknisnya. Saya khawatir seperti Bu ini, Bu Sinten, Bu Mulan gitu. Nah, itu kita coba berpikiran sama bahwasanya nanti di bulan Maret kita observasinya itu sama serentak kemenangan. Nah, itulah Bu, kita berpikir seperti itu ya, yang nanti kita punya dasar. Februari kita akan rapat dewan guru sekolah, semua satu sekolah jenengan, dan nanti di situ akan membentuk tim kepala sekolah dipilih sesuai kebutuhan. Dasarnya pasal 25 ayat 2 gitu. Terus setelah dibentuk tim, tugasnya apa Pak? Timnya yang pertama tugasnya adalah nanti selama Januari sampai Juni itu mengumpulkan, ada tim yang mengumpulkan foto. Ini untuk mempermudah kepala sekolah di Juni nanti. Karena kepala sekolah selain menilai juga mengumpulkan RH-nya sendiri Pak. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk mempermudah, yang pertama itu timnya, tugasnya. Yang kedua, menelaah modul ajar, membantu kepala sekolah observasi di kelas. Seperti kemarin kelas B pertanyaan seperti ini. Pak, seniornya di kelas di sekolah saya tuh senior bagaimana? Boten nyinggung siapa-siapa. Pertanyaan seperti saya pada teman tidak tanya siapa. Mungkin sudah senior ya, itu sudah hampir pensiun lagi. Pakai nama saja. Ya, yang harus itu aja. Yang masuk kelas, yang observasi itu aja. Tapi namanya dikondisikan kondisional. Baris Pak itu ya. Terus kemudian ini nanti di print panjenengan masing-masing nge-print ini. Dulu ya yang di print kita fokus di Februari sampai tanggal 28. Ini nanti di print sesuaikan namanya panjenengan masing-masing.
kita membawa break ini setelah duduk bersama. Sing mang ikut musik dibalasi udah menentukan tanggalnya ini. Nah, tanggal ini itu sesuaikan kalau rapatnya itu tidak masalah sama. Tapi tanggal ini, tanggal yang atas itu sesuaikan ketika jenengan duduk nunggu bareng satu kepala sekolah. Nih, berdua. Fotokan berdua jenengan. Senior dan kepala sekolah. Oh, bukan, berdua. Ya, ya. Substansinya ini gini bukarnya aplikasi gini. Sampai itu siapa apa? Teman anda sampai itu siapa tadi? Mundur loh karena kepala sekolah ini. Kalau berbicara ini, gitu. Foto ya, foto berdua dengan kepala sekolah. Tanggal yang atas ketika sampai duduk. Di rapat itu juga tidak masalah meskipun terserah dengan kondisional seragam itu. Sesuaikan seragamnya tanggal. Nah, bentar nih. Terus untuk waktu ini nanti sesuaikan. Misal seperti benar disampaikan tadi, kalau satu hari ada 2 orang, ambil rentang 7 sampai 9, 10 sampai berapa gitu nih untuk yang waktu. Terus ini yang mungkin saya akan lagi. Nah, RHK ini jenengan copy paste dari sini. Ya, yang senior mohon maaf nanti minta bantuan kepada junior. Ya, minta bantuan kepada junior nanti untuk menyampaikan. Yang di copy paste itu yang ini. 1, ya, poin atas ya. Poin ini itu di copy paste. Baru mati-mati. Di copy paste taruh sini. Oh, di PNF di Iya. RHK kita masing-masing beda. Ya. Nah, terus kemudian yang nomor 2 ini juga. Kalau punya saya itu hanya ada 2 RHK. Nah, selain ini yang ini. Selain 34 yang KOSP dan terlaksananya KOSP itu jangan di copy. Tidak perlu itu. Ini nanti ranahnya kepala sekolah sudah. Semua guru itu sama meskipun tidak milih ini. Ada yang 2. Muncul sendiri. Kalau punya panjenengan itu 4, ya 4-4-nya yang atas ini di copy paste. Ditaruh dijadikan 1 di sini. Taruh ruangan ini, copy paste. Jadi satu ruangan. Ini hanya sebatas ngobrol di rencananya kita ini. Itu ngobrol sama kepala sekolah. Ini loh Pak NHK saya. Setuju tidak sampean? Itu. Oke, dari NHK clear ya. Oke, fokus perilaku. Yang perilaku ini yang di paste adalah yang ini. Nah, ada 2 versi kemarin informasi dari rekan-rekan saya. Versi yang pertama yang di copy paste itu yang ininya saja. Yang nomor 2. Yang copy paste kan ada 7 berakhlak. Yang atas ini itu adalah indikator yang kita pilih. Yang ini adalah wujud bagaimana kita cara menerapkannya. Ada 3 pilihan Bu Nadia. Kita milih RHK itu. Dipastikan semua guru itu berbeda, mungkin seperti itu. Nomor 2 ini ya, ini versi yang pertama, ini di copy paste, ditaruh sini. Ini nanti ada pilih yang naiknya, sama-sama benar. Nah, upaya mempelajari, kan di sini kan ada 3 kolom. Nah, 3 kolom di sini itu adalah dijadikan 1. Sesuaikan saja, sedangkan ada 7 itu. Taruh mana saja bebas. Yang terpenting lurus dengan upaya mempelajarinya. Terus upaya mempelajarinya. Nah, upaya mempelajarinya, jika kita copy paste yang nomor 2 ini, maka untuk upaya mempelajarinya ini ngarang. Enak kan ya? Versi kedua, yang atas di copy paste, ditaruh yang fokus perilaku, upaya mempelajarinya itu yang bawah. Sepakat ya? Catat ya? Catat ya? Oke, ini fokus perilaku
ada 2 kolom, fokus perilaku yang upaya mempelajari. Fokus perilaku dan topik adalah yang indikatornya. 7, semua 7. Jika tidak cukup, terlalu banyak nanti panjenengan bisa ada saja sudah kecilkan itu, kondisional. Terus upaya mempelajari itu yang perwujudan perilaku yang di copy paste. Lurusno ini Bu. Biru. Lurus maksudnya. Kan nanti kuatnya jadi 1 ya. Nah ini diluruskan gini. Samakan dikasih ini lagu maksudnya saya. Apa ini namanya? Ya sekolah gitulah ya. Nah ini untuk mempermudah tim penelaah. Tuh, kalau di dada gendis itu mungkin kita membutuhkan sekitar 4-5 orang itu untuk membantu kepala sekolah. Dan ini nanti non sewu kita yang mengkondisikan semuanya, mau bebas ketik dan lain sebagainya. Karena ya ini memang tugas kepala sekolah. Tapi ya kepala sekolah kita tahu kan, usaha kita banyak yang sudah senior gitu. Kesadaran diri lagu yang ini. Nah seperti itu. Clear ya yang untuk ini. Nah oke, paham. Waktu jelas, estimasinya terserah panjenengan. Kalau saran dari teman saya kapten, usahakan Pak maksimal itu mungkin antara Maret sampai April, jangan sampai Mei sampai akhir Mei lah gitu. Karena mepet itu sarannya. Ya kalau sepakat antara Maret sama April gitu saja sudah. Di Pusla 3. Jadi enak. Nanti SKS-nya ini biar enak untuk menelaahnya, biar ada waktu. Jangan lupa yang tali. Gimana menurut Bu ya? Nilai nabi. Nah, perangkat ajar yang perlu saya katakan lagi. Perangkat ajar itu nanti kan kondisinya seperti ini. Ini di bulan Februari itu kan gambarannya seperti ini, ada 37 perilaku. Kita pilih salah satu, tapi lainnya ketika di mesin seperti ini. Iya, Februari nanti dirubah seperti ini, otomatis nanti berubah. Kita klik kumpulkan, terus kemudian kita pilih indikator 3 ini, milih salah satu yang panjenengan mampu. Nah, BR-nya itu yang bawah. Kalau panjenengan memilih guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas, upaya apa yang kita pelajari? Menghubungkan bagaimana? Kalau menurut jenengan milih itu, Bu Novi bagaimana? Upaya apa yang jenengan pelajari? Makanya seperti ini. Guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Bagaimana cara Anda untuk upaya mempelajarinya? Dengan cara apa? Kira-kira dengan cara apa Bu ya? Ini sama nanti PR-nya sama enggak? 3 ini pilihannya. Itu yang Ini ngetik nanti. Iya ngetik, bukan isi. Ini kita saja yang mengetik. Bagaimana cara kita mempelajarinya? Kalau saya ini nanti mengkoreksinya ya. Kalau saya di sini nanti ngetiknya, saya mempelajari nanti kolaborasi dengan rekan sejawat saya yang ada di dan SD dan Indonesia kan ada 2 punya saya, guru olahraga. Nah, di situ saya pengeluarannya adalah sebagai observasi. Beliaunya ketika di kelas saya itu bagaimana dan saya di kelasnya dia itu seperti apa gitu. Karena fokusnya kan kesepakatan kelas, akan disiplin positif gitu loh. Nanti beda pemahamannya jenengan, penalarannya jenengan, ya kelas berbeda. Kalau saya seperti itu. Iya benar. Iya. Di sini kita hanya menuliskan saja bagaimana cara kita upayanya. Bahasanya bagaimana? Bagaimana sama untuk mencapai kesepakatan kelas di kelasnya jenengan? Ya sudah, itu saya sudah menuliskan di situ.
Nah, itu kan beda nanti. Pemahaman kita berbeda nanti, penerapannya juga berbeda ya dulu. Itu. Karena nanti di Februari kita kumpul lagi, Bapak Ibu. Kita eksekusi bersama. Tapi nanti mohon nanti penekanannya tadi Bu Nani menyampaikan jangan dikumpulkan ya. Disimpan saja dulu. Nanti mungkin minggu akhir kita ada kumpulan di Februari itu Bu. Nah, ini juga tadi juga yang saya tekankan adalah RPP. Di sini kan akan mengundang RPP. Nah, tadi saya sudah menguatkan bahwasanya kita berprasangka baik, kita itu dieksekusi, diobservasi temenan. Nah, alangkah indahnya, nah itulah maksudnya saya. Nanti tugas tim itu menelaah RPP-nya kita. RPP tersebut harus ada 2 lingkup. Yang pertama, lingkupnya ini. Lingkup yang pertama adalah lingkup kinerja. Kan kinerja itu ada 4 poin, Bapak Ibu ya. Yang pertama kinerja, yang kedua pengembangan kompetensi, yang ketiga perilaku, yang keempat dokumentasi. Yang 3, 4 ini, yang 3 adalah sunnah, pertimbangan, yang 4 adalah dikumpulkan. Fokusnya kita ketika kita diobservasi adalah poin 1 dan 2. Nah, RPP-nya usahakan itu ada lingkupnya RHK yang pertama jadi tengah. Yang ini. Di dalam RPP-nya jenengan usahakan ada lingkup ini. Di RHK kita masing-masing kan tidak sama indikatornya. Ini saya milih yang fokus pada perhatian dan kepedulian. Terserah jenengan. Nanti RPP-nya itu kontennya itu mau ditaruh di awal pembelajaran kah, isi atau penutup terserah panjenengan. Yang terpenting nanti ada fokus ini di RPP-nya jenengan modul ajar kita. Dikhawatirkan penelaahannya itu temenan, nggak soko. Enggak, aku ya kan minimal. Jadi gini, maksud saya berbicara substansi, dikhawatirkan penelaah ini sudah benar-benar meninjau bahwasanya RPP-nya panjenengan itu tidak ada sedikit pun tentang perilaku kerja atau kinerjanya. Menurut saya mungkin. Nah, ternyata nanti timnya ini menilai nanti yang dikorbankan ini kepala sekolah. Itu yang maksud saya. Minimalnya ada lah, Bu. Jangan tinggal copy paste. Di PMX rendah. Tapi nanti kita samakan persepsi. Minimal ada. Hanya yang pertama nih. Untuk modul ajar yang pertama dengan lingkupnya. Ini nanti 2 ini sudah. Bagaimana cara menjalankan lingkupnya ada gitu. Insya Allah panjenengan senior saya paham. Yang nomor 2 adalah perilaku kerja. Itu includekan RPP-nya panjenengan ada di 7 berakhlak yang wujud perilaku. 1, 2, yang nomor 2 ini 3, 4, 5 sampai 7. Bukan dimasukkan copy paste ya. Ya, yang penting ada lah minimal 2 sampai 3 mungkin. Mungkin panjenengan ambil di poin kolaboratifnya mungkin, atau mungkin di loyalnya mungkin gitu. Sepakatnya kalau di sini 7, itu enaknya berapa? 4, ya 50%. Ya 4 ya, sudah gitu. Minimal 4 gitu. Sama panjenengan menelaah ya, timnya ya, kan guru senior gitu. Katanya kemarin itu X ya. Minimal 4 sepakatnya kita pun minimal 4 ada. Terserah panjenengan memilih indikator yang mana untuk kegiatan RHK perilaku kerja dan include di perangkat ajar modul ajar kita. Alasannya gini, nanti di bulan Maret itu X tadi setelah menelaah itu akan memilih indikator.
Di situ ada indikator untuk perilaku kita. Benar nggak guru ini selama 1 bulan ini benar-benar dilaksanakan dalam RDP tersebut. Nanti tinggal milih, tinggalnya kan Bu, X-nya itu saja. Dan catatan di sini, catatan yang di bawah tadi, ini adalah PR-nya mana sih? Oh ini nanti PR-nya, bukan yang ini yang bawah. Inilah catatan dan rekomendasi. Ini PR-nya X. PR-nya X nanti. Semisal gini, saya ngajarnya sudah di sini sudah saya copy paste. Ternyata oleh si penelaah X ini ternyata saya dicentang yang nomor 2 dilakukan tapi belum efektif. Maka tugas X tadi memikirkan rekomendasi apa yang harus diberikan kepada saya. Semisal kalau sudah dilakukan dan efektif, semua centang ini catatan dan rekomendasi kosong. Enak ya? Enak toh. Ini bahasa Inggris. Dilakukan data efektif kan kosong. Ini kosong. Berarti Ya, biar tidak berat. Ini terlepas dari AK nih, beda. Ini bukan nanti tidak terpaut AK. Nanti AK-nya itu apa jadi BKN wis. Nanti ngaturasinya sendiri, supaya ekonomis, supaya dipikir. Iya benar. Tapi nanti pengelolaannya kan minimal baiklah kita. Benar gitu. Ya tadi sepakatnya minimal ono bocor. Iya. Sertifikat topik untuk sertifikat rumah ya belum. Formulir itu kan ngajakannya secara ini toh, bukan di aplikasi. Bukan. Iya. Ini nanti pertama kan dicoret-coret tuh, nanti kan ngetik. Tim tadi itu loh Bu. Sebenarnya PR-nya kita di sekolah itu adalah tim. Siapa nanti yang bersedia untuk kolaborasi mulai awal sampai Januari sampai Juni? kepala sekolah sudah tahu semua maksudnya program ini. Mungkin nanti kepala sekolah akan mengumpulkan dulu. Diingatkan kemarin sudah. Ya, kan mestinya gitu. Februari memang startnya kita. Ini Februari nanti kita duduk bersama. Oke? Bukan, maksudnya itu di sekolah. Untuk Masing-masing kepala sudah. Ya perlu di reminder ulang dulu, diingatkan lagi. Sampun ada pertanyaan? Itu saja yang ingin saya kuatkan tadi. Sampun Bu monggo Bu Nani dilanjut tadi di mana yang harus dikuatkan terkait untuk perilaku kerja monggo terkait ini. Tak kirim ke WA, ditampilkan di situ Pak, yang boleh dan tidak boleh kan itu Bu Ida biar tambah yakin. Oh, ngirim nang WA. Yang diamankan dan yang tidak. Contoh ya, ini hanya video saja. Sudah beredar kok. Sambil ngobrol, monggo kakak-kakak sekalian ingin bertanya monggo. Ini ada Bu Watimah, Pak Ali, ada Bu Novi, ada pengurus semua di sini. Mungkin tetap. Koordinatornya kelas 5 siapa ya Pak? Dengan D. Kelas 6? Kelas 5? Sambil menunggu ini Pak Ali. Monggo Pak Ali. Teknisnya pengkondisian monggo. Pengkondisian nanti belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempersingkat waktu saja Bapak Ibu, karena tadi sudah secara gamblang, secara jelas dijelaskan oleh narasumber Pak Jendro sama Bu Nani. Untuk kegiatan berikutnya yaitu kan sudah ada koordinatornya untuk kelas 5 dan kelas 6. Nah, dimohon untuk koordinator kelas memberikan bagaimana kira-kira kalau dibentuk grup WA
Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah dalam penyelesaian dan pekerjaan dari kinerja dan persiapan untuk observasinya ini. Ini pun hanya kami meminta seperti ini. Nanti koordinatornya masing-masing yang akan menyampaikan. Kira-kira setuju apa tidak tergantung dari koordinatornya. Monggo untuk koordinator kelas 5, monggo. Bagaimana untuk menyepakati dari anggota dari kelas 5 Sebusla 3 dalam menyelesaikan kinerja dan persiapan untuk observasi. Apakah memang tidak butuh untuk grup di WA untuk kelas 5 sendiri dan kelas 6-nya gimana? Butuh. Nah kalau butuh, karena gini Bapak Ibu, kami ini kemarin mulai dari fase A dan fase B itu ternyata kasihan yang masih mensewu seperti saya juga nih gandol. Nah bagi yang gandol itu bagaimana kalau tidak kita siasati bersama sehingga tidak akan konkret nanti ketika sudah selesai daripada kinerja sampai bulan Juni ini. Itu kasihan juga, sehingga kita harus kebersamaan untuk Busla 3 ini. Jadi kerja bareng, selesai bareng, itu Bapak Ibu. Kalau memang setuju monggo untuk koordinator kelas 5, monggo untuk menyampaikan atau kelas 6 dulu, beda. Ya, ya kalau demikian menunggu anu saja Pak. Ini karena masih simpansiun, ada yang setuju, ada yang tidak. Apa jadikan satu aja, fase aja ya, iya, ya fase C aja. Nah, berarti nanti diwakili oleh satu koordinator saja. Itu, ini Bu Isda. Monggo Bu Isda untuk menyampaikan supaya waktunya selesai. Oke, monggo untuk Bu Isda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk nanti kita akan membentuk grup WA untuk fase C kelas 5 dan 6. Nanti di sini kita akan berkolaborasi menggunakan perangkat aja. Siapa tahu nanti perangkat aja itu memang dibutuhkan untuk diupload di bulan Februari. Jadi kita sepakati saja biar perangkat ajanya sama atau bagaimana nanti kalau memang ada yang punya yang lengkap bisa dibuat, bisa diadaptasi oleh rekan-rekan dari lembaga yang lain juga di Busla 3. Jadi nanti kita enak gitu, biar sama rata, tidak bingung, jadi bisa saling membantu. Oke. Jadi cukup ini saja, nanti di grup ini nanti kita juga silakan berkoordinasi lagi dengan teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih untuk koordinator, sedikit menguatkan kembali. Jadi begini, Bapak Ibu kemarin ya, Bapak Ibu kepala sekolah bingung. Ceritanya gini, kenapa kok harus membentuk grup yang segala Pak gitu? Bingungnya gini, Pak, kenapa sih nggak buat Pak grup kelas itu? Nanti kita itu maka kita berinisiatif membentuk grup yang fase. Tujuannya bukan hanya membuat ini saja sebenarnya. Perangkat aja, saya khawatir nanti teman nanti eksekusi, pastinya kan membutuhkan print out. Nah itu yang kita perlukan di kelas. Monggo kesadarannya panjenengan mungkin nanti yang punya dan mungkin juga gini terkait pembelajaran yang diupload modul ajar. Nanti pembagian modul ajar terserah panjenengan kesepakatannya di fasenya sendiri-sendiri. Ada yang rela membuatkan. Nah, ada yang rela dan bersedia membuatkan tiap mapelnya. Itu. Jadi nanti untuk teman-teman yang lain, yang senior-senior ini nanti tinggal upload. Itu. Kemarin saya sampaikan di fase A itu, fase AB. Yang junior-junior mau rela membuatkan tiap berbagi. Siapa yang punya dan saya punya. Ya, sudah dimodifikasi Bu. Ya, sudah dimodifikasi dengan upload ya senior ini. Itu yang dianjurkan.
Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Mungkin sudah saya kirim dulu. Ya, untuk perilaku yang harus dihindari nanti kita literasi dulu. Oke, kalau tidak ada monggo Bu, monggo. Observasi benar. Bukan ya. Kalau misalkan sudah ya kan Contohnya apa kaitannya dengan trik yang itu apa? Nah, gini Bu, penekanan lagi ini. 2 dan 4 itu jangan dipikir. Pengembangan kompetisi kan dipertimbangkan minimal. Saya kasih misal. Di 32-nya Panjenengan ada satu sertifikat yang daftar pendiri, repot lah. Jenengan ini apa yang repot ini? Pesan penelaran. Kemarin kita samakan Apa? Yang paling repot? Misalkan saya kasih sertifikat itu Pak ya, untuk sertifikat. Misalkan itu diganti dengan Sertifikat apa yang jenengan ini? RHK yang ini sertifikat KTP Semua sertifikatnya apa? Mungkin Bayu itu ya, jauh itu Bayu meningkatnya kompetensi kemampuan sebagai peserta berbagai baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Itu mungkin Bayu ya. Itu iya. oleh dapat dari sini Itu kan kita pilih 2 kegiatan Pak. Seandainya kita tambah 3 bisa ya. Jangan sudah, kalau sudah cuy. Jangan sudah Bu, malah enak Bu itu Bu. Receh Bu, enak juga Bu. dapat dari sini dapat. Dapat Bu, 6 bulan kita dapat 10 ini. Apakah tabungan di Apa? Mohon perhatiannya, ada lagi katanya. Ada lagi Bayu mungkin yang sama-sama meningkatkan kompetensi kualitas sebagai partisipan kegiatan seminar. Saya sampaikan. sampai seminar komentar. Bukan karena berbunyi seminar, inisiatifkan webinar sertifikat yang lain. Yang ada. Keputusan sama-sama kasih. Oh yang Ya, rencananya di sini aja. Ini partisipan loh kita. Saya di studio. Iya. berarti nanti kalau yang sudah disetujui kepala sekolah tidak bisa dirubah. Jangan. Kalau dipaksa, Kenapa harus dipaksa? Emang. Karena Lu kok bingung Bu. Bu, maksa kepala sekolahnya saja Bu. Dulu kasih poin pas. Jangan dipikir, tenang. Iya. Kemarin AB yang saya emosional bingung Bu. Bayu Oh, jadi bisa. Jangan. Iya. Tidak, jangan diganti sudah. Receh kok enak Bu. Nanti kita ganti Bu setiap bulan. Jangan tenang ya, jangan dipikir. Tenang sudah. Iya. Apa-apa tenang. Tenang ya Bu Endang ya. Bu Endang lo tenang. Bu. Insya Allah. Bu Endang lo tenang.
Boten usah dulu, boten usah bingung. Sudah saya lihat enak ini guna jenengan semua enak. Sudah bisa di action semua. Oke. Iya, gitu. Iya. Enak wis. Sampai bantu, nggih. Iya, semuanya Bantu ya. Bantu. Sampun, sampun nggih. Oke, sebelum kita tutup, seperti biasanya kegiatan seminar, webinar. Nah, bukan sedikit. Oh, oke. Biar panjenengan tidak bingung nanti atau Februari Maret ya ada kegiatan kita akan kombel. Nanti mohon kesediaannya untuk menjadi narasumber. Untuk narasumber yang kegiatan ini bukan saya nanti tulisannya, saya kasihkan kepala sekolah. Maksud saya yang mempunyai etikat baiklah. Enggak super aku ngurus orang. Saya punya Pak, etikat baik lebih baik saya diam. Oke, intinya kita selama bulan Februari sampai Mei kita nanti akan menggenjot. Oke, estafet kegiatan webinar mungkin di daring atau luring nanti dikondisikan nanti tergantung kepala sekolah kita. Nah sebelum kita tutup, saya mohon untuk berefleksi Pak Kris, minta kesediaannya maju ke depan. Monggo. Untuk yang webinar Terus Oh, mobil, gini. mending Pak J atau siapa yang lebih tahu itu bisa disuruh supaya kita bisa pilih yang webinar yang sertifikatnya itu loh Pak. Apa ya? Yang saya tahu Bu ya, kalau sudah disetujui itu sudah tidak bisa nggak bisa sampai Nggak tanggal bisa. 25 kemarin. Terakhir tanggal 25. 15 Sebelumnya maksud Ya, bisa saya legal maksudnya. Oh, webinar yang legal. Oh, oke. Nah, webinar yang legal, yang pasti ini legal. Gitu loh. Cetak, langsung cetak. Nanti saya cetakkan itu. cetakan ya. Cetak. Oh, jenengan punya berapa sekarang? Oh, sudah, jangan banyak-banyak. Masih 4 bulan lagi. Karena saya kan pilih seminar Pak. Enggak apa-apa sih. Apa? Sama. Nah, untuk pengetahuan saja, di PNM yang legal itu di sini. Nah, di sini Bu. Ini untuk yang, nah ini Bu. Oh, bukan tidak tersedia, memang harus dapat dulu Bu. Oke, Mas, dibantu dong Mas. Oke. Mas, dibantu dong Mas. Oke, Pak Sutris, Boten, perwakilan monggo. Pak Sutris, kan jenengan kan di sini yang lebih senior dari yang lainnya senior perwakilan. Monggo. Sini, refleksi saja. Pertanyaannya adalah apa yang sudah panjenengan dapatkan dalam kegiatan hari ini? monggo. Yang saya dapatkan dari kegiatan hari ini ya, tentunya di Kombel fase C di Pusat 3. Alhamdulillah banyak pengalaman dan pengetahuan baru terkait pengerjaan kinerja UBMM. Seperti itu. Itu saja. Sudah. Ya, Bro. Dan juga terima kasih bagi narasumber, juga panitia, juga partisipan semuanya yang hadir di sini sudah saling sharing, saling berbagi terkait pengalamannya masing-masing, sehingga menambah input bagi saya untuk melakukan hal yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba melatih saja, mau sesi wawancara guru penggerak soalnya. Ya, ada rencana gitu loh. Saya latih gitu maksudnya.
Nah, sekarang di sini Bu. Mau gantian perwakilan lah. Oke. Nah, ini guru penggeraknya. Dilatih juga. Apa pembelajaran yang sudah panjenengan dapatkan dalam kegiatan kita hari ini? Terima kasih atas waktu yang diberikan, Pak. Dalam kegiatan kita kali ini, pembelian banyak sekali yang kita dapatkan. Di antaranya satu yang sangat tampak adalah kita tidak mau di antara teman kita ada yang ketinggalan. Kita ingin maju bersama. Membantu beliau senior kita. Mungkin kita tahu senior kita masalah IT sudah. Caranya Pak Hoirul dulu kan gini, guru itu sobine telat, kan gitu. Kalau tuh laptop sih bisa, ya kan gitu. Sertifikasi sudah punya orang banyak, tapi mengoperasikannya itu yang sulit untuk beliau-beliau yang senior ya. Di samping sudah kondisi usia juga, ya tahu sendiri saya seperti guru-guru di SD saya bilangnya, aduh timbang ngajari kiwes nelu-nelu. Angkatan aku juga masak, gitu. Seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan kegiatan kombel ini di sini kita tidak ada yang merasa paling pintar, tidak ada yang merasa menggurui, tidak ada yang merasa paling minder ataupun tidak bisa. Semuanya di sini kita sama. Jadi pelajaran yang sangat besar saya ambil adalah saling tolong menolong di antara kita sukses bersama, maju bersama, tidak ada yang perlu ketinggalan. Untuk masalah sekarang kan memang tuntutan lah kita PNM, mau tidak mau kita harus mengerjakan. Itu sudah kewajiban bagi kita. Senang tidak senang, mau tidak mau harus tahu apa itu yang harus kita kerjakan di PNM. Kalau dulu kita mengira PNM, saya kira dulu gini Bu. PNM, Bu, saya sempat tanya dulu sama Bu Lili waktu ke SD. Bu Lili itu tanya, sudah sampai berapa PMM-nya? Ya kan PMM-nya. Waktu itu apa? Sedikit dulu. Betul sama Bu. SD saya juga berhenti hanya satu, mengenal satu. Saya kira gini loh waktu itu kemarinnya. Apa yang pertama itu Merdeka Belajar mungkin ya. Saya kira satu topik sudah selesai, sudah kita berhenti ya. Terus Bu Lili datang lagi. Sudah dapat berapa? Apaannya Bu? PMM-nya. Tetap kita tidak paham maksudnya apa. Dibuka lagi. Ternyata semakin kita tidak mengerjakan, semakin kita tidak menghiraukan, semakin banyaklah ketinggalan kita yang terlewati seperti itu. Jadi guru sekarang memang tidak sama dengan guru zaman saat kita sekolah. Kalau dulu kita sekolah enak sekali, kita punya cita-cita jadi guru, diantaranya enaknya dari guru ke politik ujian jam 9 mulai guru nih nggak boleh kan gitu. Ya itu dulu. Sekarang muridnya pulang jam 10, kita ya jam 2 lah. Pestrin kan gitu. Jadi di PMM semua ternyata setelah kita belajar, ya itu tadi, mau tidak mau kita harus belajar di PMM, harus mengerjakan. Setelah saya pelajari semuanya, oh ternyata banyak sekali ilmu yang kita dapat di PMM ini. Bukan hanya awalnya kayak gini, sepengetahuan kita. Pokok wes videonya warna hijau. Mungkin itu masih berlaku untuk beliau-beliau yang senior yang menjelang purna. Kerjaan wes Bu, seperti video hijau, seret, sudah hijau. Iku antara piro? Estimasi 15 sampai 19 Maret. So, iku anu jadwal rusuh iku. Hah? Jadwal rusuh iku. Iya, seperti hijau kita enggak, biasanya iso maju. Mencari target, pokoknya mari. Sebetulnya ilmu yang kita dapat dari beberapa video-video di PMM itu bermanfaat sekali untuk profesi kita jadi guru. Biar kita tidak jadi guru seperti zaman dulu. Semoga kita bisa maju bersama, bergerak bersama, makin sukses bersama. Untuk beliau yang senior-senior semoga tetap sehat, semangat Amin. Jangan tetap saling tolong-menolong, jangan khawatir, jangan memberatkan tentang LHK kita. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kali. Jangan tutup. Oh, nggih, Pun. Panang kali. Panang kali. Panang kali.
Sampun. Pak Jen udah cerdas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja ini adalah suatu program yang perlu dilanjuti tentunya. Kemudian apa yang akan dilakukan dalam kegiatan ini bisa membuat suatu ekor api tingkat kecamatan desa. Kenapa? Karena saya membayangkan karena guru-guru yang lain itu banyak pensiun bu. Salah satu aja pun sudah seperti itu. Jauh dari dusun tidak padahal kualitas. Tapi ada ini ngomongnya ada seniornya. Jadi mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Ustaz Ida bermanfaat untuk semuanya. Otomatis dari yang lain bisa menyentuh api, gitu kan. Ada kata dan pemasukan dari yang daerah lain monggo sampai yo takut. Pesan dari saya kalau bisa setiap kelas itu mempunyai grup. Oke. Ya, jadi setiap kelas mempunyai grup agar nanti ada sesuatu itu langsung kita berhubungan atau bisa langsung menerima sesuatu. Terima kasih untuk semuanya bagi Bapak dan Ibu guru Pusat 3 dari awal sampai akhir. Apabila saya sebagai ditunjuk untuk menyampaikan penutupan, apabila ada sesuatu yang kurang terdengar, enak nulis. Pemane, kalau tidak enak sekadung. Enak, insya Allah sini enak. Kalau khusus boleh. Khusus nih. Itu aja yang saya sampaikan dari pesan dari khusus. Ada sesuatu dengan Rami. Ada kekurangan nanti bisa berhubungan kepada narasumber atau ke teman-teman yang lain agar bisa kita itu melengkapi dalam program ini. Mungkin saya pidato, kali saya itu, makanya pidato itu bukan oleh kegiatan ini mendekati pensiun tuh. Nah itu sudah kangguan ya, karena aku saya itu barang sutiran aku. Pokok dari pensiun bahasa kantor pidato dong. Lebih ya itu aja dari sekedar untuk seringan dalam forum ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Nur, kita semuanya saling memaafkan atas kekurangannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai atas nama Kepala Sekolah Sedarum 2, apabila ada sesuatu minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ono sak kilo gak apa-apa, Pak. Mulai dikit dunia ini jadi kacang Thailand. Makanya kan di separuh.